Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Nama ini, perkataan nasional, tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI atau menunjukkan tajamnya pikiran dan luasnya pemandangan pemimpin-pemimpin kongres. Pergerakan Nasional Indonesia dimulai pada awal abad ke-20, yang mana ditandai dengan munculnya beberapa organisasi modern. Di antaranya adalah Sarekat Dagang Islam itu sendiri, atau diganti namanya menjadi Sarekat Islam. Perlu diketahui bahwasannya pendiri Sarekat Dagang Islam yaitu didirikan oleh Tirto Adisuryo, yang mana beliau pernah mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Bogor pada tahun 1909. Yang mana pada saat itu Tirto Adisuryo mendapat dukungan dari keluarga Bajanet, yaitu keluarga keturunan Arab. Tujuan Sarekat Dagang Islamiyah Bogor pada saat itu adalah meningkatkan ekonomi terutama keturunan Arab. Dan berjalannya waktu, keluarga Bajanet tidak mendukung Sarekat Dagang Islam yang ada di Bogor tersebut. Yang mana pada saat itu Tirto Adisuryo mengarahkan Sarekat Dagang Islamiyah ke ranah politik. Akhirnya Tirto Adisuryo berkeliling kota untuk mendapat dukungan hingga akhirnya sampailah di kota Solo dan memprakarsai Sarekat Dagang Islamiyah bersama Samahudi. Dan peranan Tirto Adisuryo yang dianggap radikal menyebabkan sering dicurigai oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Perlu diketahui bahwasanya Tirto Adisuryo adalah pemimpin surat kabar Medan Priai yang dianggap membahayakan. Dan pada akhirnya Tirto Adisuryo dengan Samanhudi memiliki perselisihan yang mana menyebabkan Samanhudi mencari orang yang lebih piawai bernegosiasi dan orasinya. Pada akhirnya bertemulah dengan Hos Cokro Aminoto. Pertemuan keduanya merupakan tonggak awal perkembangan Sarekat Dagang Islam, yang mana 10 September 1912 Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam resmi berbadan hukum dan berubah nama menjadi Sarekat Islam. Latar belakang terbentuknya Sarekat Dagang Islam yaitu antara lain persaingan antara pedagang Cina dengan pedagang Jawa pribumi. Kedua, pedagang Jawa dan firma Si Dianhu yaitu sama-sama anggota Kongsing. Yang ketiga, Revolusi Cina tahun 1911. Yang keempat, terjadinya Rekso Rumekso atau sebuah perkumpulan ronda pada saat itu. Yang keempat, munculnya Sarekat Dagang Islam 1911 yaitu untuk memajukan perdagangan pribumi, menggalang persatuan Islam sebagai pemersatu masyarakat. Rasa nasionalisme Sarekat Islam berkembang dengan sangat pesat pada saat itu, dan tidak hanya di Pulau Jawa saja, tapi di luar Pulau Jawa. Kondisi ini menyebabkan pemerintah Belanda mulai mengawasi pergerakan dari Sarekat Islam karena dianggap terlalu bersifat massa dan dapat mengancam keberlangsungan penjajahan kolonial. Akan tetapi, pemerintahan Belanda tidak bisa berbuat banyak karena Sarekat Dagang Islam pada saat itu merupakan organisasi sosial, bukan organisasi dengan tujuan politik, walaupun sebenarnya tujuan tersebut tersirat dalam setiap kegiatannya. Adapun tujuan Sarekat Islam yaitu menghapus kerja paksa dan sistem perizinan bepergian pada saat itu, menuntut berdirinya Dewan Daerah dan perluasan hak folklore. Yang ketiga, menghapuskan diskriminasi murid, wajib belajar sampai umur 15 tahun.
beasiswa untuk pribumi. Kemudian yang keempat, penghapusan aturan yang menghambat penyebaran Islam, penghulu dan kiai digaji. Kemudian yang kelima, pengakuan terhadap hari besar Islam. Bubarnya Sarekat Islam, yang mana ketika sarekat ini sedang mengalami perkembangannya yang sangat pesat. Sarekat Islam mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Akibatnya banyak anggota Sarekat Islam yang menjadi sosialis. Kemudian sejak inilah Sarekat Islam terbagi menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih yang asli dipimpin oleh Haji Agus Salim dan Muiz Cokroaminoto. Kemudian yang kedua ada Sarekat Islam Merah berhaluan komunis dipimpin oleh Semaun.